sempet Jul tuh ditawari oleh pamannya untuk melakukan ritual pesugihan, yaitu melewati usaha penglarisan. Waktu itu saya mau mendekati, dikagetkan larinya dengan munculnya berlarinya anjing hitam itu mau menabrak saya. Dari lokasi tempat sesajen itu, anjing itu lari kenceng keluar, dimana di situ ada satu komunitas ataupun perkumpulan orang-orang yang sedang melakukan kayak macam ritual. Bukan satu orang dua orang. Saya melihat sana kemari. Dalam mimpi saya, pamannya Jul itu ada di dalam situ. Semakin membuat saya itu agak-agak miris ketakutan, takut digigit. Dan yang anehnya itu matanya anjing memerah, seakan-akan marah pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sama saya Jampang. Semoga sobat mengulas malam dimanapun Anda berada diberi kesehatan yang prima, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Saya akan menceritakan sebuah pesugihan penglarisan, yaitu seseorang yang melakukannya dari dia tidak memiliki apa-apa sampai dia buka rumah makan dan penginapan, sembari penginapan tuh dengan rumah makan menyatu, sampai dia punya cabang tiga punya tiga cabang, 3 tempat, dan setiap hari-harinya itu dalam hari khusus dia selalu ritual. Ini berjalan kurang lebih 5 tahunan. Baiklah sobat mengulas malam, saya akan ceritakan. Berawal saya saat itu hendak pergi ke Jawa Tengah, yaitu ke salah satu teman saya yang dimana sudah lama tidak ketemu, namanya Jul, dimana dia memiliki saudara yang notabene sekarang kehidupannya sudah ya dibilang berlebih ya. Kalau untuk ukuran saya dibanding dengan apa yang saya miliki, lebih bagus dia ataupun lebih perekonomian lebih tinggi dia. Saya berangkat ke Purwokerto dari Cirebon nih, menemui teman saya Jul. Karena waktu itu Jul nelpon saya, kangen pengen ketemu, dan seyogianya saya harus datang ke dia. Dia meminta bantuan ke saya untuk datang. Akhirnya saya turuti semua permintaannya dia, dan saya singkat cerita, saya datang ke rumahnya Jul di Purwokerto. Saya melihat kondisi rumahnya ya sangat memprihatinkan. Ini gimana saya mau tidur waktu saat di rumah Jul ini. Saya ngobrol-ngobrol alur ngidul. Jul sampai menuturkan, aduh Pang, maaf, ini gimana ya, kamu kira-kira kalau tidur bareng gini gimana? Aduh Jul, saya bukan si gimana ya, maaf sekali, gak sopan kayaknya Jul. Sekarang masa iya saya harus tidur sama kamu dan istri kamu? Kan bingung dalam satu ruangan, sedangkan rumahnya itu hanya satu kamar. Jadi di los hanya disekat oleh papan ataupun triplek ya dibuatnya itu. Ya sangat memprihatinkan lah. Yang dulunya dia enak, tahu-tahu pindah haluan ataupun hijrah ke lokasi lain sampai dia keterpurukan. Akhirnya saya mohon kepada Jul, lebih baik saya nyari penginapan aja. Penginapan? Waduh, gimana ya? Nggak nginep di sini aja, bareng-bareng bertiga toh, enak kan? Enggak Jul, kita lebih baik di penginapan aja lah. Bukan apa-apa, saya kurang hormat, kurang sono nih kalau istilahnya
bertiga tidur sama istri kamu, walaupun ya istilahnya tidurnya saya dekatnya kamu. Waktu itu akhirnya Jul memberi saran pada saya, Pang, gini aja, ke saudara saya aja yang punya penginapan dan di sana juga dekat dengan kita nyari makan karena dia buka rumah makan dan penginapan di belakangnya. Jelas gitu tuh, Bang. Mahal nggak kira-kira? Kayak sendiri ya maaf Jul, bawa uangnya nggak begitu banyak, takut nggak ketemu. Udah nanti gampang itu sih masalah nginep, biar aku yang ngomong ke saudaraku, hitungannya aku. Enggak, jangan Jul, saya tahu kehidupan kamu lagi susahan. Akhirnya si Jul mengajak ke lokasi di mana di depannya rumah makan, di belakangnya itu penginapan, di rumah ataupun tempat usahanya saudaranya. Akhirnya saya datang bersama Jul, singkat cerita tuh di lokasi melihat-lihat, rumah makan enak sih, kalau penting makan apa tinggal datang aja. Tutupnya gimana Jul kalau tutup? Ini 24 jam katanya tuh sama saya tuh. Oh, yuk kita lihat ke lokasi nginep. Lihat ke lokasi nginep. Waduh, kamu nginep di sini Jul, sama saya ngobrol karena kepentingan kamu. Saya sendiri kan belum jelas istilahnya apa kebutuhan kamu ataupun keperluan kamu, memanggil saya untuk ngobrol dengan kamu, ingin memecahkan ataupun suatu permasalahan yang kamu hadapi. Ya udah, aku ngomong ke istri aku, ya udah kalau gitu. Akhirnya saya ditemukan, dikenalkan ya sama saudaranya Jul itu yang si pemilik penginapan dan rumah makan. Ngobrol karena Julnya pamitan mau izin dulu ke istrinya bahwa dia tidak, malam ini tidak tidur bareng, mau nemenin saya di tempat penginapan saudaranya itu, di tempat usahanya. Akhirnya singkat cerita Jul pun pulang kembali. Saya ngobrol panjang lebar luas ya kesana kemari dengan si saudaranya Jul itu yang memiliki penginapan dengan rumah makan. Akhirnya Jul datang dan akhirnya Jul, saudaranya Jul ini minta pamitan kepada saya dan Jul karena ada urusan. Jul, aku eneng urusan sik ya, tak tinggal sik, kowe sareng koncomu temeni ya om. Akhirnya pamannya Jul itu meninggalkan tempat dari mana istilahnya tadi duduk tuh, gimana kita duduk bertiga. Sempet ada sesuatu yang agak mengganjal dalam penglihatan saya. Di sudut ruangan tempat rumah makannya dia itu seakan ada bayang-bayang yang menyelinap, entah ilusi saya ataupun sekelebat ya makhluk astral yang ada di situ. Cuma saya nggak menghiraukan yang macam-macam karena fokusnya saya ingin menangani ataupun mencari solusi yang sedang teman saya Jul ini alami. Akhirnya saya mengajak Jul untuk ke kamar, di mana kamar tersebut tempatnya agak di belakang, yaitu paling ujung ya, karena kesana kemari luas nih, enak bercantainya. Setelah saya ngajak Jul untuk ke kamar dan Jul pun mengikuti dari belakang, berawal saya membukakan pintu. Saat itu mulai agak rasa yang aneh di dalam diri saya itu mulai tumbuh. Begitu satu langkah masuk ke kamar itu, bulu kuduk udah langsung agak merinding. Ada apa ini? Akhirnya saya tidak berpikir macam-macam. Jul pun ngikutin, ngobrol-ngobrol. Kita duduk di dekat sandaran ya tempat tidur, ngobrol berdua.
nanyakan permasalahan yang sedang dialami oleh teman saya ini, yaitu si Jul. Jul menuturkan apa yang dirasa, apa yang dialami tentang masalah ekonomi. Sempet Jul tuh ditawari oleh pamannya untuk melakukan ritual pesugihan, yaitu melewati usaha penglarisan. Sempat Jul menolak. Saya sendiri setelah Jul menuturkan semacam itu kepada saya semuanya, bahwa pamannya yang punya usaha ini melakukan pesugihan. Waduh, ada lagi aja nih PR di hati saya. Terus kamu gimana, Jul? Kelanjutannya, ya saya sih nyari yang barokah aja lah, Bang. Yang sekiranya kita itu hidup ya mensyukuri apa adanya aja. Toh yang namanya rezeki banyak itu adalah satu bonus. Yang penting kita ikhtiar, kita tuh istilahnya usaha tidak salah arah, serta tidak melanggar rambu-rambu agama. Ya sudah, cuman paman kamu ngajak kamu begitu baru sekali tuh sering kali. Iya sih, sering dia ngajak saya itu untuk melakukan seperti yang dia lakukan supaya usahanya tambah sukses. Dan saya sendiri sementara ini kan kerja di dia, kalau pagi saja, kalau sorenya kan saya enggak, sip-sipan, karena saya hanya ditugaskan untuk belanja, terus nunggu sampai sore. Malam harinya kan orang lain, dari sore ke paginya tuh. Oh gitu, ya wis. Terus gimana, Jul? Nah ini gitu tuh yang saya sempat membingungkan tuh. Setiap malam Jumat, apalagi Jumat Kliwon, itu saudaraku tuh macem-macem minta belanjaannya itu yang aneh-aneh. Dibelanjakannya apa? Hanya yang anehnya itu kayak macam sesaji itu di sebelah sana, Bang. Di mana, Jul? Ini kan kamar kita nih sekarang ini. Itu di belakang tuh ada semacam tempat yang orang lain tidak tahu. Di situ, di sebelah kamar ini, kalau kita lihat istilahnya, kalau kita keluar sih, waduh, pantas tadi saya masuk agak-agak hal yang aneh dalam hati kecil saya, menanyakan dalam diri dan menjawab dalam diri. Karena penuturan dari Jul itu seperti itu. Boleh tahu, Jul, tempatnya, Jul? Mumpung saudara kamu gak ada. Ya wes, ayo hati-hati yo. Kayaknya saya mengikuti si Jul untuk memberitahu di mana lokasi tempat untuk sesaji ataupun ritualnya dia kalau setiap malam Jumat. Itu pun kalau sore hari. Nah malam harinya itu entah gimana. Hanya yang tahu tuh Jul menceritakan tuh hanya sore saja, karena malam harinya Jul tidak melihat apa-apa karena Jul pulang menunggu istrinya. Itu penuturan dari teman saya, yaitu si Jul. Dilihat lokasinya oleh saya. Getaran-getaran negatif, aura negatif di situ betul-betul nih kenceng banget getarannya nih. Gimana bulu kuduk saya, ciri khasnya saya kalau menemukan ataupun memasuki suatu ruang ataupun menemukan hal yang di luar nalar saya, ini bulu kuduk langsung udah berdiri, merinding aja gitu. Ya Allah, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Sedang saya sendiri masih memiliki adab, arti kata nafsa-nafsi aja. Bagimu urusanmu, bagiku urusanku. Toh tidak ada saling mengganggu. Tapi ini menyangkut saudara ataupun temannya saya, memiliki saudara yang melakukan kesalahan. Bahkan saudara saya ataupun si Jul ini yang udah dianggap sama saya seperti saudara karena teman dekat, itu menceritakan keluhan-keluhannya dia. Saya khawatir karena berlama-lama di lokasi ini, untuk segera mungkin harus masuk ke kamar lagi, kamar penginapan. Yaudah Jul, kita ke kamar lagi aja Jul, supaya jangan sampai ketahuan sama saudara kamu kita melihat dari sini. Ya wis, cepet, buru-buru.
mumpung paman saya itu lagi keluar entah kemana. Kayaknya saya buru-buru meninggalkan tempat sesajian di situ, yang dimana kalau setiap sore itu dibuat sebuah ritual kayak macam pemujaan. Pantas aja di hati kecil saya, baru tadi buka pintu aja udah auranya udah gak karu-karuan, getaran-getarannya udah gak karu-karuan. Sampai saya dibuat merinding. Hanya saya menutupi hal itu supaya jangan sampai si Jul ini kaget, teman saya itu. Saya duduk nyantai sembari menyalakan rokok. Jul pun ikut merokok juga sembari ngobrol-ngobrol. Suka dukanya dia itu banyak dukanya daripada sukanya. Sukanya hanya menerima nikmat syukur, baik kecil maupun banyaknya rezeki yang dia terima, hanya mensyukuri saja. Dukanya yaitu dia belum memiliki usaha sendiri, masih ikut kerja ke pamannya ataupun saudaranya. Singkat cerita, karena lapar, udah malam juga, saya ngajak Jul untuk makan di depan, yaitu di bagian rumah makan saudaranya itu. Saya nanya ke Jul, Jul, kamu kenal semua karyawan-karyawan paman kamu atau saudara kamu yang kerja di sini? Ya kenal dong mas. Ya pastinya Pang, saya kenal. Walaupun beda shift, kalau pagi kan sering ketemu, harus istilahnya barter dulu tugas-tugasnya, serah terima, nggak begitu lepas aja. Oh gitu ya, ya udah. Akhirnya saya memesan 2 porsi nasi campur kepada pelayan. Saya nanya ke Jul, Jul itu semua karyawan-karyawan yang di sini? Iya katanya. Ini semua ada perempuan 2, laki-laki 2. Kalau malam berarti 4 ya? Iya gantian katanya Bang. Jadi kalau yang untuk melayani itu perempuan, nah kalau yang mengantarkan itu makanan tuh laki-laki. Terkadang ya gantian lah. Coba saya mau lihat Jul, supaya gantian ya. Nanti nih kamu jangan kaget. Saya minta siapa dulu yang istilahnya nganterin ke sini, mau laki-laki atau yang perempuan, biar nanti semua yang laki-laki nganterin makanan dulu, saya minta ke yang perempuan untuk nganterin minuman. Jadi biar saya bisa melihat langsung bertatap muka wajah-wajah karyawannya ada di sini. Saya agak khawatir Jul. Emang kenapa Bang? Ini ada sesuatu yang mengganjal dalam diri saya ini, dalam pandangan mata saya. Ada satu keganjilan. Ya sekarang aja Bang. Akhirnya dikirimlah 2 porsi makanan itu. Terus saya meminta air panas yang tawar kepada si perempuan yang sedang menunggu di tempat pelayanan untuk pelanggan ataupun si pembeli. Akhirnya dia datang membawakan teh panas, karena saya suka sekali teh panas ya, yang tawar. Lihat wajahnya yang tadi laki-laki yang nganterin makanan itu, yang 2 porsi itu saya lihat lagi. Saya amati satu persatu. Gak ada hal-hal yang istilahnya satu keganjilan yang dirasakan pada mereka. Begitu saya melihat di sudut tempat nasi, saya kaget. Ada ekor anjing. Akhirnya saya nanya ke Jul, Jul, itu kok ada anjing Jul? Anjing hitam. Itu ekornya ngebas-ngebasin ke lantai. Oh, mana? Gak ada Bang. Itu loh. Wah, kamu sih halusinasi kali ya? Enggak, beneran Jul. Udahlah, ya jangan mikirin yang enggak. Yang penting kita makan aja. Yang penting dia enggak ganggu kita, kata teman saya. Ya saya tanpa menghiraukan, saya makan saja. Sampai ngobrol tak berasa, makanan pun habis. Akhirnya saya melanjutkan untuk memesan kopi. Setelah makan beberapa
batang rokok saya isap. Saya pesan kopi. Jul, kamu mau kopi enggak? Ya wis, kata, apa kamu aja. Saya pesan 2 gelas kopi. Bareng rokok, menyantai, lihat-lihat, tak berasa waktu sudah mulai meninggalkan senja, sudah berlalu ke dalam malam. Kurang lebih waktu itu jam 11 malam. Saya datang waktu itu hari Rabu, keesokan harinya hari Kamis. Tapi Jul nih belum meminta solusi yang harus dilakukan ataupun apa yang perlu dia benahi dalam diri si Jul. Ya, saya tidak memberikan sesuatu keputusan ataupun gambaran-gambaran langkah-langkah yang harus diambil. Saya nyantai, rasa kantuk pun si Jul nih rasanya karena dia tidak biasa begadang, nggak beda jauh dengan saya, sering begadang, jadi nggak aneh bagi saya. Jul ngantuk, nguap terus. Kayaknya saya ngajak masuk kamar aja lah untuk tidur. Baru juga 2 langkah saya mau meninggalkan tempat itu. Dari dekatnya meja muncul orang tua yang mendekati, di mana waktu itu dekat nasi itu saya melihat di situ ada seekor anjing hitam. Dia menghampiri si anjing hitam tersebut, orang tua itu. Saya melirik ke belakang. Jul, kamu lihat nggak ada orang datang, orang tua yang menghampiri tempat nasi di mana di bawahnya itu ada anjing hitam. Ah, kamu itu. Saya nggak lihat apa-apa. Ya wis lah. Saya nggak mau membuat suasana tambah nggak karu-karuan terhadap teman saya. Saya melanjutkan masuk ke kamar bersama Jul. Dalam perjalanan saya meninggalkan ruang makan tersebut, mau masuk ke kamar penginapan di mana saya menginap. Itu rasa penasaran yang ada dalam diri saya itu menggebu-gebu. Setelah meninggalkan, memasuki kamar saja itu yang namanya bulu kuduk semakin kencang merindingnya. Betul-betul ini merindingnya tuh. Ada apa ini? Ya Allah, ya Rasulullah, tolong lindungi hambamu ya Allah. Saya terus berjalan menghampiri kamar tempat saya nginap. Saya sembuhkan pintu. Jul masuk, saya juga masuk. Jul tak lama pamitan untuk langsung tidur. Saya kebingungan, nggak ada teman ngobrol. Hanya minuman di situ, yaitu teh di teko dan air putih yang disediakan jatah dari tempat penginapan itu yang ada, bersama 2 gelas dari gelas ini ya, gelas kaca. Saya menuangkan untuk meminum dari merokok. Saya mikir terus, ini anak manggil saya kemari, dia menceritakan tentang permasalahan pamannya yang mengajak dia untuk melakukan pesugihan ataupun mencari penglarisan untuk usaha, di mana pamannya atau saudaranya ini sudah melakukannya, bahkan hampir 5 tahun lebih. Tapi yang anehnya, uangnya habis terus untuk berobat karena dia sakit-sakitan terus selama itu. Saya mikir sembari baca salawat terus, henti-henti baca salawat. Saat itu mulai rasa penasaran yang tadi menghantui diri saya ataupun berkecamuk dalam diri. Tiba-tiba kaki mengajak melangkah untuk keluar. Akhirnya saya keluar, berlihat ke sana kemari, penasaran hati ini. Malam hari ini kayak apa ini tempat yang dimana tadi untuk membuat sesajen saudaranya itu. Saya melangkah mendekatinya. Aura di situ ataupun getaran-getaran di situ semakin kenceng. Suasana mencekam, makin malam, dimana kurang lebih jam 12-an. Waktu itu saya mau mendekati, dikagetkan
larinya dengan munculnya berlarinya anjing hitam itu mau menabrak saya dari lokasi tempat sesajen itu. Anjing itu lari kenceng keluar. Hampir saya ya kaget nggak kira-kira. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anjing lari, anjing hitam. Kayaknya ini anjing yang tadi ada di depan dekatnya tempat nasi. Saya diam saja mengamati, tidak ada apa-apa. Namun yang anehnya, di dekatnya pohon itu saya melihat ada caping yang dipakai oleh orang tua tadi, tergantung di situ. Loh, kok ada caping yang tadi orang tua itu pakai? Apa di sini orang tua yang tadi itu kesini? Hati kecil saya. Cuman ya sudahlah, gak usah dipikirin yang macem-macem. Atau itu urusan dia. Hanya saya main tahu saja. Akhirnya saya meninggalkan karena kaget dia tadi mau ditabrak sama anjing. Anjing berlari. Saya diam. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk tidur. Nah, pada saat saya tidur, yang anehnya langsung saya itu spontan tuh bermimpi ketemu orang tua yang tadinya pakai caping yang di tempat restoran itu atau rumah makan itu. Sempat lihatin saya saja, menatap saya. Ini saya lihat lagi, saya amati lagi. Dari caping, alis, kening ya, liatin. Begitu tersadarnya, penglihatan saya melihat di titik daripada bawahnya hidung di sini di nis, ini tidak ada rata, tidak ada lekukan. Astagfirullahaladzim. Tampaknya ini orang, bukan orang. Ini siluman atau jejaden atau apa ini, yang jelas bukan manusia. Walaupun dia itu makhluk ciptaan Allah. Saya diam. Dia menatap saya terus makin tajam. Saya mencoba beranikan diri untuk menatapnya. Itu mata tuh memerah. Yang tadinya normal memerah. Memerah lama-kelamaan membara seperti betul-betul kayak bola lampu merah yang ada di mata dia. Saya kebingungan. Astagfirullahaladzim. Saya teruskan saja, tatap terus. Terus saya tatap. Akhirnya dia mengelak, menghindari kontak pandangan dengan saya. Dia pun berlalu meninggalkan saya. Tidak sepatah kata pun dia menuturkan apa-apa pada saya. Singkat cerita, si Jul membangunkan saya. Ternyata saya bermimpi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, Bang, maaf karena ini malam Jumat, hari Kamis. Nanti sore itu saya harus ini suruh belanjaan yang perlu dibelanjakan, yang aneh-aneh, yang saya sendiri harus membelinya. Disuruh oleh saudara saya untuk ritualnya dia setiap hari Kamis malam Jumat tuh. Dia pasti menyuguhkan sesajen tuh di tempat yang belakang itu, Bang. Ya maaf ya, saya tinggal dulu, Bang. Ya jangan sampai kamu nanti bangun terus saya nggak ada, kamu kaget atau kehilangan saya, makanya saya bangun kamu. Ya wis, hanya saya tidak menceritakan mimpi saya kepada teman saya itu. Si Jul itu berlalu ke pasar, pamitan ke saya. Dia ke depan dulu, nemuin saudaranya dan mengambil uang untuk pembelanjaan. Hanya Jul berlalu ke pasar. Saya pun di sana tuh memesan kopi. Pada saat saya duduk agak di pojok, di sudut tempat rumah makan itu, saudaranya Jul itu, pamannya itu yang memilik restoran ataupun rumah makan itu ya, dengan penginapan, itu menghampiri saya.
Gimana mas? Cocok toh, enak toh, tidurnya enak ya, nyenyak ya. Dia sedikit PDKT kepada saya, mungkin menjaga privasi selaku pemilik usaha kepada customernya, agar customernya itu merasa cocok. Sempat saya pun melihatnya dia itu ada sesuatu hal yang membuat saya ini ingin bertanya. Karena dilihat oleh saya sendiri, wajahnya itu pucat, kayak kurang istirahat, kayak orang sakit. Saya tanya kepada saudara Jul tuh, si pemilik rumah makan itu, Pak No, ini maaf sebelumnya, maaf sekali. Itu saya melihat wajah Pak No kayaknya kurang darah ataupun kurang istirahat, pucat Pak No. Takut Pak No sakit toh. Loh, kamu merhatiin wajah saya toh? Iya Pak No. Jul wajahnya beda, seperti saya sama, tapi Pak No ini kayaknya pucat-pucat begitu, kayak orang sakit. Gini Mas, aku tuh sudah hampir kurang lebih 5 tahun tidak bisa tidur di tempat tidur. Loh, maksudnya gimana? Emang tidak di tempat tidur? Tidurnya di mana? Di sofa? Enggak, di lantai. Di lantai. Emang gak dikasih alas? Enggak iso. Dikasih alas apa enggak iso. Maunya tuh di lantai langsung. Bahkan ya maaf ya, ini maaf banget, kayak tersiksa aku ya. Udah sakit-sakitan kadang-kala tuh. Tidurnya juga kalau pakai baju atau kaos tuh enggak bisa, panas. Kayaknya yang adem-adem. Jadi saya tidur di lantai. Atau di kamar aja kan bisa pakai AC Pak. Justru itu ndak iso. Maunya seperti itu. Jadi Bapak selama hampir kurang lebih 5 tahun tuh tidurnya di lantai. Iya, itu yang saya bingung ya. Terkadang kepala agak pusing, meriang sebangun tidur tuh. Itu tiap hari aku alami. Tapi kalau aku habis ritual, itu badan aku sehat, enak banget tuh. Maksud ritual gimana Pak? Sholat? Ritual pada Allah? Bukan itu Mas. Gimana? Jadi setiap aku habis ritual tuh kayak ndak punya penyakit, badan seger ya minta ampun. Saya ada satu pertanyaan di dalam hati saya, cuma saya nggak berani menanyakan. Ya udahlah, biar aja dia menceritakan semua apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, biar saya tahu titik permasalahan ataupun suatu perkara yang ada di dalam diri saudaranya Jul ini. Mungkin Mas lihat aku enak loh ya, punya usaha, tapi aku menderita Mas, sakit-sakitan aja. Tapi begitu habis ritual sembuh. Jadi aku ya melakukannya itu hampir seminggu sekali Mas. Anggap aja ini terapi untuk aku. Sedia mengamati, memikirkan, karena suatu keanehan yang saya rasakan ini, ritual sempat bisa membuat dia sehat dan segar bugar. Kalau bukan ritual yang negatif. Jul pun datang dari pasar, kurang lebihnya jam 8-an lah. Jul datang ke rumah makan, menemui saya di sudut dan pamannya, dan masih tahu bahwa kebutuhan yang diperlukan untuk malam ini ataupun pesanannya beliau sudah ada di kresek khusus. Seperti biasanya saya sentil masalah Jul tuh, menanyakan apa yang dibelanjakan sama kamu tadi untuk masalah ritual pamannya. Akhirnya Jul menceritakan semuanya, apa-apa yang dibeli untuk ritual nanti, dan dia memberitahu kepada saya itu nanti akan dilakukannya pas selepas pada maghrib.
Saya penasaran apa yang akan dilakukan oleh pamannya Jul itu. Saya ke belakang pamit sama Jul, di mana saya mendekati tempat ritual pamannya. Karena suasana siang ya, udah menjelang tuh, jadi semua jelas sekali terlihat. Dan tidak suatu hal ada yang aneh, semacam kayak tempat kotak ya. Kotak hanya dibatasi kanan kiri itu oleh tumpukan bata yang disemen. Semacam altar disebut bukan altar. Kalau ingatan saya itu adalah kayak macam patok ganjil, yang dimana tempat dimana suatu keganjilan tuh akan terjadi, khususnya untuk sesajen. Itu yang saya ketahui. Lihat sana, lihat sini, lihat juga sekelilingnya, tidak ada masalah apa-apa. Dan saya meninggalkan lokasi tersebut. Saya masuk kamar dan untuk istirahat tidur. Saya tidur. Saya tertidur di situ, saya mimpi kembali. Saya ketemu sosok yang membuat saya kebingungan tuh untuk kedua kalinya dalam mimpi ketemu sosok yang sama, yaitu orang tua bercaping, pakai serba hitam, yang ditemani anjing hitam, yang waktu itu saya melihat ada di tempat di bawahnya tempat nasi. Waduh, kebingungan saya. Hanya yang satu keanehan itu, anjing dikaitkan satu kayak macam gesper, tapi kayak untuk menarik satu benda, kayak macam tempat gitu. Di situ ada keranjang, jadi yang ditariknya itu keranjang. Entah keranjang itu untuk apa. Melihatin saya, anjingnya bersama orang tua itu. Akhirnya tak diduga-duga anjing menyalak, menggonggong kencang, sampai saya sendiri kaget dibuatnya, merinding. Akhirnya taringnya gede-gede, begitu menggonggong, membukakan mulutnya, itu taringnya semua gede-gede, besar-besar semua. Semakin membuat saya itu agak-agak miris, ketakutan, takut digigit. Dan yang anehnya itu matanya anjing memerah, seakan-akan marah pada saya. Begitupun saya melihat natap orang tuanya. Si orang tua itu sama-sama juga matanya merah juga, menatap saya. Untuk yang kedua kalinya saya ketemu dalam mimpi. Ini tadi pertama ketemu dengan orang tua. Nah, orang tuanya ini sekarang yang kedua kalinya bawa anjing yang saya lihat di rumah makan itu. Ini ada apa? Serta anjing itu membawa menarik satu keranjang. Setelah melolong kencang seperti itu, orang tua mengelus-elus kepalanya anjing sembari mengajak berlalu, menghindari pertemuan dan kontak mata dengan saya. Suatu keanehan yang dalam mimpi yang saya rasakan itu, suatu keganjilan yang ada, di mana di situ ada satu komunitas ataupun perkumpulan orang-orang yang sedang melakukan kayak macam ritual. Bukan satu orang, dua orang. Saya melihat sana kemari. Dalam mimpi saya, pamannya Jul itu ada di dalam situ. Karena di situ hanya dibuka sebuah lubang semacam untuk mengintai dan mengamati gerak-gerik pamannya itu lewat tempat yang tersembunyi. Akhirnya setelah ritual itu, si anjing bersama orang tua tuh berangkat pergi mendekati rumah makan. Ada apa ini? Dan orang tua itu yang ada dengan anjing tahu-tahu duduk di depan saya.
berhadapan dengan saya. Bahkan ada lagi sosok perempuan yang menghampiri dengan gerayan rambut yang diurai. Saya juga sampai merinding melihatnya. Waduh, ini siapa lagi yang datang?